Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Alam Tarlam SUD MAG, teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah. Baiklah, kami dari kelompok 1, nama saya Uju Junengsi beserta teman saya Eni Rusmiati akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan membaca Al-Quran anak usia dini dengan materi pengertian Al-Quran dan urgensi baca tulis Al-Quran. Selanjutnya kami akan membacakan dulu PPT-nya. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf sebagai pedoman bagi manusia dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap dijamin keaslian dan kemurniannya sepanjang zaman, karena Allah sendiri yang memelihara keasliannya itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat tentang pengertian Al-Quran, baik dari bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari kata apapun, bukan isim mustaq, melainkan nama kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Al-Fara berpendapat bahwa lafaz Al-Quran merupakan jamak dari kata qarinah yang berarti bukti, kaitan, karena dilihat dari segi makna dan kandungannya, ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling berkaitan dan Al-Quran membuktikan kebenaran. Selanjutnya, Musa Asy'ari mengatakan bahwa lafaz Al-Quran diambil dari akar kata Al-Qur'u yang berarti mengumpulkan, menggabungkan sesuatu atas yang lain, karena surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf dalam Al-Quran dikumpulkan dan digabung menjadi satu dalam mushaf Al-Quran. Sedangkan secara istilah, menurut ulama mutakalimin atau ahli teologi Islam, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk dan terbebas dari sifat-sifat kebendaan. Sedangkan menurut ulama usuliyah, fuqaha, dan ahli bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nasa. Urgensi baca tulis Al-Quran. Kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Quran merupakan dasar bagi anak untuk dapat mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran serta mengamalkan ajaran agama Islam baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu membaca dan menulis serta kemampuan yang dimiliki untuk membaca dan menuliskan Al-Quran. Baca tulis Al-Quran juga dapat diartikan sebagai usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik dalam membaca dan menulis huruf Al-Quran melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pentingnya kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Quran untuk dapat meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran sebagai kitab suci agamanya dan dalam rangka beragama Islam dengan baik dan benar. Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, maka Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk dapat membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, akan tetapi juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya agar memperoleh manfaat. Kesimpulan, tujuan baca tulis Al-Quran adalah untuk meningkatkan
dan mempersiapkan sumber daya manusia melalui kecakapan dalam membaca dan menulis suluk Al-Quran yang nantinya diharapkan nilai-nilai Al-Quran akan menjadi landasan moral, etika, dan spiritual yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, manfaat baca tulis Al-Quran satu-satunya diantaranya meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran dan membentuk semangat ibadah. Adapun fungsinya adalah sebagai salah satu sarana untuk mencetak generasi Qurani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia demi menyongsong masa depan yang gemilang. Demikianlah presentasi materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.